kami lanjutkan ke destinasi ketiga, yaitu menelusuri Goa Belanda. Memang, Goa Belanda bukan hanya terletak di Gunung Puntang. Bahkan, Goa Belanda banyak sekali ditemui di Bandung. Dan peninggalan bersejarah yang dibangun oleh Belanda ini yang pada saat menguasai Indonesia. Dan pada awalnya, Goa Belanda yang dibangun pada tahun 1901 dipergunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun, pada tahun 1918, Belanda melakukan renovasi dengan menambah lorong dan koridor dalam goa yang berada di daerah Dago Pakar. Tetapi kali ini beda. Kami bukan ke Goa Belanda yang berada di Dago Pakar, melainkan Goa Belanda yang berada di Gunung Puntang. Sejarahnya, Goa Belanda ini dahulu dipakai tempat untuk menyimpan komponen peralatan stasiun radio dan telepon. Tetapi, menurut cerita masyarakat setempat, lorong Goa Belanda ini akan menuju sebuah curug yang dikenal dengan sebutan Curug Siliwangi. Konon katanya, barang siapa yang berhasil menelusuri lorong goa sampai Curug Siliwangi akan mendapatkan sesuatu yang merupakan peninggalan dari Prabu Siliwangi. Goa ini bisa ditelusuri dengan mudah. Hanya saja kita harus menelusurinya dengan cara agak menunduk. Karena menurut warga setempat juga, sekilas goa ini mirip wajah harimau. Tinggi goa ini sekitar 170 cm dan panjangnya 165 meter. Kadang pula, goa ini terlewatkan oleh wisatawan karena tempatnya berada di belakang deretan warung makan. Dan jalan menuju ke goa ini berupa jalan setapak yang sedikit agak menanjak. Tapi harus tetap berhati-hati ya saat memasuki ke dalam goa, karena di sini ada beberapa binatang seperti kelelawar. Dibangun gua itu pakai apa itu namanya? Pakai pacul koret. Pakai pacul di koet jadi bolongan namanya gua. Oh. Terus radionya Ini Terus udah gitu tahun berapa beresnya nih? di situ ada itu 1909. Dan cetak acan. Sampai 1918 Indonesia can merdeka. Oh, nya ke Ini kan Belanda. dijajahnya. Ya. Terus nyin radio di itu tah. Oh. Abeh aya pemancar yang komunikasi ke luar negeri meureun. Bagus. Tadi gimana perasaannya ke dalam? Enak? Dalam mah poek Lembab enggak? lembab. Kenapa tadi lari? Kenapa tadi takut? Juga teh orai ngomongna orai bisa dipodolan orai mata kurang lalai. Untuk menelusuri Goa Belanda ini, kita memerlukan waktu sekitar 5 menit. Jadi, keluar dari pintu Goa Belanda lainnya. Di mana motor, Di? Molong sih, Di? Hah? Molong. Tembus. Heeh. Oh. Belum ngeluhur. Ayo orang kan asup buruan. Lalai. tadi hampir mau ke Kang Nurul.
Pernah salah ngap dia terus. Gelo. Sugan teh taneuhnya jero Tiketin apa? Berapa Pak tiketnya? 5.000. Rp5.000 saja. Kita ke sini nggak apa-apa. Masuk. Gratis. Ayo sini masuk ayo. Sini, rame. Banyak Batman di dalam. Banyak bed. Batman. Mang, di sini teh banyak puing-puing kayak puing bangunan tuh. Kira-kira tahu nggak bekas apa ya? Puing-puing bangunan yang ada di Puntang. Hmm. Kalau menurut sejarah sih kayaknya ini bekas bangunan Belanda. Jadi dari awal Belanda itu membuat yang tadi kita lihat gua Belanda. Terus setelah selesai itu membangun pemancar radio yang ada di sana. Nanti bisa dilihat aja ke sana. Oh ya Mang, banyak kabar di internet ya, puntang teh kental gitu mistisnya. Tanggapan Amang gimana Amang? Mistis ya, semua hal pasti percaya sih ya tentang mistis, tapi kalau menurut saya pribadi ya begitu aja sih, tidak terlalu diambil pusing atau ditakut sebelum kita ke sana, karena mungkin yang mistis ada sih pasti, tapi ya dirasionalkan saja lah, jadi jangan terlalu dibuat kita takut untuk ke sana, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Amang sendiri pernah ngalamin hal mistis pas camping atau pas lagi naik gunung di mana gitu? Pernah kejadian ada, nggak tahu ya atau tidak, tapi dicoba untuk dirasionalkan, pernah melihat lah, tapi tidak, karena kan pantangan untuk ketika kita hiking atau summit itu nggak boleh, ketika kita melihat sesuatu jangan sampai diberitahu kepada rekan kita kecuali setelah kita turun. Nah, pernah lah ada kejadian, tapi dicoba untuk dirasionalkan agar tidak mengganggu ke mental kita aja sih. Di gunungnya Gunung Burangrang. Boleh nanti ikut ke sana ya, Burangrang. Ternyata masih banyak lagi wisata yang ada di Gunung Puntang. Dan selanjutnya kami akan sedikit basah-basahan atau bermain air di Sungai Cigere. Tapi sebelum ke sungai, kita jajan dulu ya. Jangan khawatir, di Gunung Puntang banyak sekali jajanan dan warung-warung yang menyediakan makanan ringan hingga makanan berat. Ternyata di Gunung Puntang ini ada hewan langka loh, yaitu owa Jawa. Dan sekarang Gunung Puntang sudah menjadi habitat yang nyaman buat owa Jawa. Dikarenakan kondisi alamnya yang masih bagus, selain itu berbagai makanannya masih banyak. Owa memakan pucuk-pucuk daun. Di sini juga banyak pohon, rasa mala dan buah-buahan. Jadi sangat cocok bagi habitat mereka.